Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas jumlah fi'liyah. Bisa jadi ini materi yang mengulang, tapi penting untuk diulang karena berdasar evaluasi ini masih banyak yang belum bisa memahami dengan baik. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah, kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah dan segala hal yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah di video-video berikutnya. Kali ini kita akan belajar dulu. Yang pertama adalah ta'rif. Jadi, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Ta'rif. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat jumlah atau jumlah kalimat. Jadi dalam bahasa Indonesianya jumlah itu adalah kalimat, ya. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Intinya gitu. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Kemudian unsurnya. Unsur. Jadi unsuroha. Nah, unsuroha. Kalau tadi ta'rifuha, ya ta'rifuha unsuroha. Unsurnya adalah, maksudnya strukturnya. Ya, yang pertama dia fi'il, kemudian ada fa'il. Jadi strukturnya begini, fi'il plus fa'il. Nah, plus fa'il. Fi'il itu kata kerja, ya, sudah belajar kita kata kerja. Fa'il itu adalah pelaku. Fa'ilnya pelaku. Begitu. Nah, ini struktur jumlah fi'liyah. Jadi mesti jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian apa yang dimaksud dengan fa'il, Ustaz? Kalau fi'il tadi kan kata kerja. Nah, fa'il itu pelaku. Maksudnya apa? Jadi kita berikut ini ta'rif al-fa'il. Ta'riful fa'il. Apa Ustaz maksudnya? Isim yang dibaca rofa. Jadi fa'il itu adalah isim yang hukum i'rabnya adalah rofa, yang dia terletak setelah fi'il ma'lum. Ya, fi'il ma'lum berarti bukan fi'il majhul, ya. Kalau fi'il majhul nanti naibul fa'il, ya. Nanti kita belajar ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Jadi fa'il adalah dia isim yang dibaca rofa. Jadi misalnya Ustaz bikin contoh, jalasa, ya. Jalasa Zaidun. Zaidun. Nah, jalasanya adalah fi'il, duduk. Zaidun adalah fa'il. Ini fi'il, ya. Ini fa'il kedudukan. Jadi fa'il adalah isim yang dia kedudukan i'rabnya rofa, yang berada setelah setelah fi'il, dan dia berfungsi sebagai pelaku, kan. Siapa yang duduk? Ya Zaid, gitu, ya. Jalasa Zaid. Siapa yang duduk? Zaid. Contohnya lagi misalnya akala Umar, ya. Akala Umar at-tamro, misalnya at-tamro. Akala fi'il, ya. Nah, Umar karena dia pelaku maka dia adalah fa'il dan dia harus rofa. Hukum i'rabnya rofa. Umar adalah fa'il. Nah, tamro di sini nanti kita belajar dia adalah maf'ulun bihi atau objek. Maf'ulun bihi. Nah, jadi tadi ta'rifnya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il di depan jumlahnya, ya. Seperti jalasa Zaidun, akala Umar. Kemudian unsurnya, strukturnya dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Mau nanti ada tambahan misalnya maf'ulun bihi atau keterangan yang lain, tapi struktur utamanya adalah fi'il dan fa'il. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il itu singkatnya sebenarnya pelaku. Tapi kalau didefinisikan dia isim yang i'rabnya rofa, ya, i'rabnya rofa yang terletak setelah fi'il dan dia berfungsi sebagai pelakunya, gitu. Jadi tidak nanti di depan fi'il itu bisa jadi maf'ul, ya, dan seterusnya. Bisa jadi fa'il. Nah, kalau dia pelaku berarti dia fa'il, gitu, ya. Kalau dia objek berarti dia maf'ul. Jadi memang fa'il itu mesti berada setelah
kata kerja. Baik nanti ada yang langsung setelahnya, ada juga yang terpisah. Jadi terlewat dulu oleh kata keterangan gitu ya. Baru nanti fa'ilnya ada di depan. Bisa seperti itu. Nah, itulah mungkin yang akan membuat rada bingung nanti ketika belajar mana fi'il, mana fa'il. Tapi kalau sudah tahu rumus dasarnya, insya Allah gampang mendapatkan atau memahami penjelasan berikutnya. Nah, terakhir syaratnya untuk video kali ini, syaratnya. Nah, syaratnya syartuha, syarat bagi jumlah fi'liyah itu yang pertama ya, fa'il dan fi'il harus sama mudzakkar muannas. Jadi fi'il dan fa'il dia harus sama muzakkar dan muannasnya. Jadi dia harus sama nih. Kalau ini fiilnya nanti muzakkar atau sebaliknya, kalau fa'ilnya itu muzakkar ya, muzakkar, maka fiilnya pun harus muzakkar. Kalau fa'ilnya adalah muannas, kita lihat nanti dalam contoh ya, maka fiilnya harus muannas. Ini syarat yang pertama. Contoh misalnya kita pakai jalasa ya. Jalasa ya, jalasa Zaidun. Zaidun jalasa. Tapi kalau kita rubah menjadi Fatimah, maka tidak boleh jalasa, tapi jalasat ya. Jalasat. Ini jalasa. Oke, ini yang dimaksud harus sama muzakkar dan muannasnya. Berikutnya yang kedua, syarat yang pertama, ini syarat yang pertama tadi. Syarat yang kedua itu dia tidak boleh sama, justru tidak boleh sama mufrad, musanna dan jamaknya. Bilangannya tidak boleh sama. Jadi yang pertama itu harus sama, yang kedua tidak boleh sama. Tidak boleh sama mufrad, tasniyah dan jamak. Ini penting ya, akan terpakai hingga nanti tingkat pendidikan apapun ini akan sangat terpakai. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya nih, kalau Zaidun kan sendiri, jalasa ya, jalasa Zaidun. Ya, dua orang Zaid berarti sama, jalasa Zaidani. Misalnya Zaidnya banyak, jalasa Zaiduna, begitu. Zaiduna. Nah, ini semua sama, jalasanya tidak berubah gitu ya. Yang berubah nanti kalau misalnya jadi Fatimah. Jalasat Fatimatu, jalasat Fatimatani, jalasat Fatimat gitu ya. Jalasat Fatimat begitu. Paling berubahnya jadi begitu ya. Nah, berarti kita simpulkan syaratnya yang pertama tadi harus sama ya, harus sama. Kalau mau kita berikan nih, yang pertama tadi harus sama muzakkar dan muannasnya, muzakkar dan muannas ya. Tapi yang kedua tidak boleh sama mufrad, tasniyah dan jamak. Contohnya seperti yang tadi Ustaz contohkan. Nah, itulah pembahasan kita yang pertama tentang jumlah fi'liyah. Nah, ini ada di halaman 3. Tapi Ustaz belum masuk ke rumusnya. Rumusnya akan Ustaz jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.